Pro 4 RRI 88,9 FM. Suara budaya dari Ranah Minang untuk Indonesia. Hadir di sini bersama Bunda Wati. Iya. Baiklah, kami mungkin akan menjalani seketik tentang apa itu sebenarnya mandeh itu. Ah, tuh. Mandeh itu sebenarnya sama jo ibu. Samojo ibu. Orang mandeh, ibu sama jo ibu. Ande samojo. Andeh sama jo. Iya. Jadi artinya gelar kehormatan yang diberikan Iya. kepada seorang perempuan yang telah berkeluarga di Ranah Minang. Mhm. Jadi inilah disebutlah mandeh. Anak-anak ya. Iya. Itu Lingkupnya ketik dalam rumah tangga saja atau mungkin luas ke Bundo kalau untuk seorang mandi Mandi. atau bundo itu. Sebenarnya kalau untuk mendidik anak
untuk membesarkan anak itu tidak bisa lebih dari bundo saja. Iya. Itu punya tanggung jawab bersama. Tanggung jawab antara ibu, ayah dan juga lingkungannya. Iya. Lingkungan di keluarga termasuk neneknya, kakeknya, saudara Iya. pamannya, atau tantenya atau eteknya itu akan terlibat dalam pengasuhan anak untuk tumbuh kembangnya anak, bagaimana nanti ke depan anak-anak itu. Jadi lingkupnya tidak hanya sekitar rumah tangga itu saja ya Bunda Tidak. ya, tapi luas, bisa ke Luas. ponakan, Ya. bisa mungkin ke Omnya, tetangga, ke tetangganya, lingkungannya akan mempengaruhi tumbuh Lingkungan. kembang anak itu nantinya. Dan itu peran mande sangat-sangat ya Bunda ya, diparalukan di situ ya Bunda untuk Sangat. pembentukan karakter seorang perempuan itu. Ya. Jadi acaranya supaya mandeh itu bisa memang pahamnya apa tugasnya, apa kewajibannya, apa Iya. haknya, dia harus tahu itu. Tiba acaranya tentu mengharapkan kepada Iya. ibu-ibu muda, kepada apapun alah lanjut, awak harus banyak baraja, Iya. harus banyak bertanya, karena dengan kondisi masa kini, Iya. masa kini kok kita akan mencari beragam-ragam sikap dari anak-anak kita yang ada sebagian bisalah diarahkan, sebagian tidak bisa diarahkan. Iya. Jadi itu itulah tanggung jawab kita bersama di lingkungan rumah tangga dan keluarga inti ya. sampai keluarga besar dan juga lingkungan. Ya. Iya. Dan kira-kira itu Bundu nilai-nilai apa saja nan biasanya diajarkan seorang mande atau ande atau bundo kepada anak padusinya mulai dari kete itu Bundu. Gitu. Kok memang harus dari kete ya Bundu? Itu betul dari kete. Mm-mm. Jadi mungkin yang penting mana diajarkan anak awak. Yang pertama mungkin harus pandai, harus bisa menjaga kehormatan dan Iya. adab. Mm-mm. Itu nan penting mana kepada anak-anak ditanamkan mana menjaga kehormatan diri dan adab. Karena kalau seorang anak yang tidak tahu menjaga kehormatan dirinya, tidak bisa tahu di adabnya nanti tidak kata pakai di lingkungannya dah. Bisa lah bayangkan nanti anak-anak kita setelah terjun ke masyarakat atau nyala bakal keluarga atau lah bakal aja nanti langsung sampai pun tidak ada kehormatan, tidak ada adabnya itu kira-kira bayangkan bala masa depan kira-kira gitu. Jadi itu mungkin tanggung jawab dari seorang ibu untuk mengajarkan tentang kehormatan dan adab. Kalau di Sumbang dua balik tuh ada ampe tuh mencerminkan sikap dan harus dipahami lah atau dikerajakan lah ya. Nah, misalnya dengan sumbang bajalan, nyo hati-hati bajalan. Anak-anak tuh bajalan tuh caro boleh tergesa-gesa, jalan tuh betanang. Dari mulai bajalan, dari mulai bajalan. So tuh mungkin yang kedua sumbang duduk. Anak-anak tuh diajar dari ketik tuh duduk nasopan tuh Iya. anak duduk nasopan. Duduk padusi itu basimpuah. Duduk awak nama ndak ada baselo do kalau padusi. Mungkin kini awak mamancali mungkin di Madimaya itu tuh lah mulai terlupung. Iya. Banyak wajah jelek kini anak muda awak termasuk yang tua-tua kan duduk paselo gini banyak. Iya, mungkin awak mengingat oleh ayo bunda-bunda nan di rumah atau nan pendengar bisa anak awak tuh ingin melihat duduk padusi itu memang basimpuah. Itu ada makna itu duduk basimpuah. Itu bako basimpuah padusi itu duduk. Bako basimpuah, bako nak baselo muda laki-laki. Iya. Padahal lama banako duduk baselo itu. Tapi banget itu menjaga marwah awak sebagai padusi. Sinalu letak awak sebagai padusi bisa dihargai orang dengan duduk awak tuh memang menjaga marwah lah, menjaga kehormatan awak dengan duduk awak basimpuah itu. Kalau duduk basimpuah kalau nampak lebih anggun pada situ. Kalau coba perhatian, misalnya ada acara pertemuan, coba perhatian. Ada ibu-ibu nan duduknya baselo. Tuh ada ibu-ibu nan duduknya basimpuah. Bawa suatu memandang. Itu perlu jo. Baca awak memandang, pasti ada teranu di hati awak. Pasti awak simpati awak jelek padusi nan duduk basimpuah. Betul. Gitu. Sebenarnya mungkin sumbang kecek, berbicara dengan lemah lembut, tidak menikahkan suara atau tahu kapan bicara. Itu nang kini nan perlu bana juga karena anak awak untuk cara mengecek gini. Apa lagi ini dengan ada media sosial anak-anak awak kok mengeceknya bahasanya kadang-kadang di luar ekspektasi yang awak ya. Yang awak bayangkan. Kadang yang ngecek kawan-kawannya jir. Betul. Bahasa kekinian kok. Awak kan mengecek kok bukan orang lain. Wak, kalau dia mencontoh ke diri sendiri
istilahnya kan alam tekaman jadi guru ya. Iya. Dengan awak pengalaman, dengan awak celek di lingkungan awak, itulah kenyataan kini anak-anak awak kini berbicara dengan teman-temannya, dengan saudaranya atau dengan kadang orang mentua. Iya. Kadang-kadang nak do batih tu leh. Iya. Itu nak do batih leh do anak-anak kau berani aja, berani ya. sekali. Mungkin itu sebagai ibu awak tanamkan itu. Dari ketik awak tanamkan itu cara idealnya nampak dusi itu mengecek. Itu perlu di kanak-kanakan dan sebelum nak menganak-kanak awak lakukan lebih dahulu. Sebagai awak contoh dulu ya Bundo. menjadi contoh. Jadi memang barik ya Bu, tanggung jawab sebagai ibu ndak sekedar melayan anak sih dong. Iya. Karena tanggung jawab awak sampai anak-anak tu nanti dewasa, sampainya mandiri nanti itu adalah masih di bawah bimbingan awak sebagai ibu. Kemudian terakhir tentang sumbang bagawa. Jadi anak-anak jo bergaul tu coba dalam bergaul anak-anak tu tetap dijago jo batas-batas kesantunan. Awak bergaul, mengicik jo teman-teman tu perlu juga tu untuk tahu lah ya. Tahu yo. Tu terutama juga untuk lawannya lo jenisnya bukan muhrim. Pacar awak mengecek. Iya. Anak awak tu maju ke sopan. Karena pembabana kini anak-anak muda yang padusi harus tahu tuh. Abana kini laki-laki ini pasti mencari padusi dan elok-elok. Betul. Ini pasti caranya paremani laki-laki. Ini pasti kalau menjadi diambilnya jadi pendampingnya pasti mencari yang terbaik karena ini nanti seorang ibu kalau nanti kamu didik anak-anaknya. Betul. Jadi itu anak-anak kita non padusi, nanta cinta. Jadi mari wak jago marwah wak sebagai padusi harus dijago. Nah, itu dengan salah satu tadi hati-hati wak jalan wak lubu awak cara wak mengicik, cara wak bagalu aja kawan-kawan. Sebenarnya nomor 2 tentang pesan untuk anak perempuan kok menjadi perempuan yang arif dan bijaksana. Nah, itu tuh cek. Seorang ibu bisa mewujudkan anak-anaknya menjadi sosok yang cerdas. Cerdasnya dalam menimbang perasaan orang lain. Jadi kalau di hubungan sama sumbang tadi itu mungkin awak harus pandai kalau mengicik itu agak-agak. Seperti cerita awak tadi. Seorang anak yang mengecek dengan bahasa gaul, kadang-kadang tidak bisa membedakan antara kawan semua gadang, atau nan diate atau itu padanya, atau nan lebih tua lagi, kadang lah dibawa lalu sedoy. Sembarang Jadi kalau mengecek itu agak berpikir dulu, pikir dulu apa yang awak sampaikan, jangan sampai awak sampaikan itu biko melukoi hati orang lain. Itu. Seterusnya mungkin galak, untuk galak kini nang galak tabah bahak ya. Ada anak begini kadang kalau ngicik tu tabah bahak, galak ke gigi. Mungkin kalau masih lingkup awak sakete, awak mungkin wajar lah ya. Tapi kalau di lingkungan rami atau di lingkungan tu lah banyak orang, mungkin awak harus bisa menjaga. Kok galak tu jangan sampai tabah bahak, sampai hilang loh martabat awak sebagai padusi jadinya. Terutama untuk orang yang mungkin di lingkungan yang babedo yang ndak awak kenal mungkin ya kenal. Jadi orang tidak galak. Tapi kalau di lingkungan misalnya awak di rumah sambil bercengkrama galak-galak, itu mungkin obat ada awak tuh. Di rumah tangga dengan galak awak di rumah awak tuh akan meningkatkan keharmonisan awak di rumah tangga awak. Mungkin awak harus juga majakan anak awak tuh supaya tegas. Di dalam ketegasan itu adalah kelembutannya. Itu yang perlu juga tanamkan ke anak-anak perempuan awak. Awak harus memiliki keteguhan hati. Anak awak tuh harus keteguhan hatinya dalam memegang prinsip. Jadi awak tidak bisa sebagai orang tua kalau awak aja dari kete anak-anak tuh kan timbul nanti tuh. Dia ada nampak prinsip-prinsip di hatinya. Ada sesuatu yang tidak bisa dilanggar walaupun dia orang tuanya. Ya kan? Ada anak-anak gitu. Dia anak tuh berprinsipnya. Misalnya contohnya mungkin nyo punya sesuatu tuh nyo ndak ingin digaduh. Sementara kok kakak atau dia mengadu akhirnya kan protesnya. Artinya gitu punya prinsipnya. Ada ketegasan harus gitu. Wah hargai. Suatu tapi dalam penyampaian itu nyo menyampaikan tetap dengan lemah lembut. Dalam ketegasannya itu nyo protes ya tapi dengan cara yang lemah lembut dalam penyampaian protesnya itu. Mungkin yang ketiga yang perlu juga
tekankan ke mandi untuk mengajar ke anak padusi itu kemandirian dan keterampilan di rumah tangga. Aku mungkin agak balik bahas pembahasan seketik ko buat Bundo. karena terus terang kalau untuk kemandirian ko kini itu nan mulai ragukan. Jadi di era di tahun 8 mungkin awak kelahiran 70 80 lah, 90 mungkin awak dulu seperti ini nampak ada mandiri ya Wak. Karena apa? Dari kete awak ala diajar oleh anak orang tua untuk merajuan kerja rumah tangga sadanya. Iya kan? Betul. Mulai dari kete. Awal diajaran masak air dulu. Iya. Sudah tuh mulai masak nasi. Iya. Dia suan-su masak sambal. Iya. Ya kan? Talu lah awal-awal ya Bundo. Iya. Dari kete itu udah diajar waktu mandiri. Iya. Mungkin dulu waktu masih kete-kete pihak apa orang tua laki-laki maupun mengajak anaknya karaju. Apa yang bisa dikerjakan di rumah tangga? Membersihkan rumah, membersihkan halaman, bahkan dengan anak generasi kini. Dia orang tua macam itu, baik orang tua bagi kepercayaan ke anak untuk bisa mengerjakan kerja rumah tangganya. Iya kan? Alah mulai berkurang kini. Kini orang tua lebih pada biarlah penting anak berajan. Betul. Biar ibu ngarajuan, dia mama mengarajuan nak. Penting kalian beraja. Nilai kalian bagus. Itulah menjadi suatu kebanggaan atau ala kalau anak lah pandai lah dapat juara, dapat itu lah kebanggaan dia. Padahal itu dengan masa yang akan datang kemandirian anak-anak itu sangat dituntut sekali. Betul. Sangat dituntut sekali. Sehingga lah bijak kita sebagai ibu di rumah bahas supaya anak awak itu bisa mempunyai skill dasar. Skill dasar awak sebagai manusia apa? Contohnya untuk masak itu kan perlu skill. Untuk membersihkan rumah kan perlu skill. Betul. Untuk bakabun kan perlu skill. Di samping skill-skill sesuai dengan pengetahuan kini, ada ilmu-ilmu yang kini untuk kerajaan itu lah. Di samping itu dan dasar kita sebagai manusia, sebagai perempuan itu skill yang pertama. Iya. Bakal menjadi itu buat karena nanti setelah kita melahirkan anak, awak lo nanti kamandidi anak awak tu lo nanti kamandidi anak-anaknya, kamaja anak-anaknya. Jangan sampai mengubah bawang, saya nak pandai nak gadi ya Bundo. Jangan itulah menghidupkan kompor gas yang ini. Itu gara-gara sia. Gara-gara orang tua tidak memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk mengajukan kerja-kerja itu. Seharusnya anak itu kan diajar, bukan ditakut-takuti. Kadang orang tua kan itu loh. Biarlah nak, ibu saya biko siram ayangnya bukan nak. Atau biko melatih kompor nak. Barajasa lah atau memang itu fokus orang tua aduh Bundo ya barajasa lah biar jangan yang lain lah gitu. Itu suatu kesalahan dawak di akhir-akhir iko ya beda jenang dulu. Kalau dulu itu kelebihannya kita dan lama-lama tuh awak tuh mandiri. Awak tuh bisa mandiri. Mungkin budak kato lah misalnya walau berumah tangga ternyata suami awak mendului, awak punya anak, tapi karena awak ditanamkan dari kecil rasa kemandirian itu, awak lah siap. Nggak cameh lah. Nggak cameh awak doh. Karena bisa sadonya. Awak mau sadonya. Betul. Itu bentuk itu yang penting mana kemandirian. Jadi diharapkan padusi itu, padusi Minang tuh yo rajin, tuh yo ulet. Jadi dalam memiliki sifatnya bakal jo itu tak pernah mau menyerah. Jadi mangko pun kerja rumah tangga itu kan tak mudah. Betul. Tak mudah. Kerja rumah tangga itu tak mudah. Betul. Tapi kalau dikerjakan dengan ikhlas, kerjakan dengan hati senang, dengan harapan anak-anak awakku nanti akan menjadi anak-anak yang bawa awak ke surga nanti. Betul. Iya. Dia akan hilang. Ikhlas awak pasti ada hilang panik tidak ada. Jadi awak tidak pernah mengeluh. Awak tu dengan gembira tadi menghadapi anak-anak. Anak-anak pun akan gembira lo ke awak. Gitu. Itu mungkin perlu je mungkin ada istilah Minangnya tahu di muda jo hulu. Artinya paham jo nan penting mana awak majang kana awak tu awak harus tahu jo asal usul. Awak sebagai orang Minangkabau. Tahu awak jo asal usul awak, tahu jo silsilah keluarga. Itu penting mana tu dah tahu tanggung jawab awak sebagai pewaris pusaka nanti di sistem awak kini sistem matrilineal awak. Itu tu penting juga ditanamkan karena kini anak-anak awak banyak nak tahu itu. Betul. Dia nak tahu ikut mamanya, nak tahu.
kadang suku sih ditanya. Iya. Hah? Nggak tahu. Suku nak. Betul. Nggak tahu suku dah. Nggak tahu suku Iya. dah. Jadi mungkin itu tanggung jawab dari seorang ibu lah kemanganan ke anak-anak. Iya. Nak suku awak iko pendapat di sini nah. Itu tuh perlu, itu adalah kira-kira contohnya. Iya, mungkin itu ya. Itu nilai-nilai dari nan sekian banyak tuh Bundo untuk ditanamkan kepada seorang padusi Minang ya Bundo yo. Kira-kira model apa Bundo yang untuk membantu tadi karakter nan Bundo sabut tadi kayak apa tuh namanya itu Bundo nan sumbang do bale harus diterapkan. Ndak janah kita tergerus jo zaman kini ko ya Bundo yo, kita harus punya modal skill. Itu tuh kira-kira tuh Bundo. Tapi nantilah Bundo dijawab ya Bundo. Kita istirahat dulu sebentar. Nanti kita akan balik setelah nan satu kok. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu? Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Dan sanak budaya, balik kita di acara Pasan Mande dan tentu masih bersama Bundo Rahmayenti, Sekretaris PWK Kurai Limojorong. Kita lanjut balik Bundo. Ya Bundo, kita masih membahas tentang Mande sebagai pembentuk karakter anak perempuan di Minangkabau. Bundo, nan tadi tuh Bundo menanamkan nilai-nilai nan Bundo sabui tadi tuh ba'a tuh Bundo kira-kira. Baiklah, untuk itu mungkin ada sesuatu yang perlu seorang ibu tahu bana tentang cara mendidik anak. Apa tuh Bundo? Apa tuh? Mungkin selama kita sebagai ibu ke anak tuh dengan kondisi kini kita sebagai seorang ibu kadang awak disibukkan dengan awak sebagai pegawai lah, kerja lah, menggalih lah. Ada kerjaan sampingan awak selain ibu rumah tangga, ada kerja sampingan awak yang lain. Karena kadang awak dengan kondisi kini awak membantu suami dalam memenuhi ekonomi keluarga. Dalam melaksanakan itu kadang awak ada sesuatu yang awak lupa sebagai ibu atau sebagai ayah, yaitu apa tuh? Membangun hubungan timbal balik awak dengan anak. Karena selama konon awak jaya sebagai parusi, sebagai perempuan awak cuma menyiapkan makan untuk anak awak, siapkan kebutuhan sekolahnya. Setelah itu awak berasian rumah awak, cuma sudah gitu. Itu saya. Bayar anak sekolah, awak tanya bah anak, sudah gitu. Tapi kadang awak lupa untuk saling berkomunikasi. Untuk membangun hubungan awak sama anak. Betul. Awak jarang berkomunikasi. Cuma sedar-sedar itu saya. Sementara komunikasi itu dengan kondisi anak-anak belajar dengan pelajaran yang sangat baik gini, itu amat penting sekali. Penting sekali hubungan. Artinya antara anak dan ibu itu membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang bagus. Komunikasi dua arah. Jadi anak ada merasa punya ibu, punya ayah untuk bisa baca itu. Kini kan boleh kerjaan kadang sebagai orang tua masih sibuk juga kerja masing-masing. Awak lupa dan seperti itu hubungan awak dengan anak awak tu awak lupa. Itu kini membuatkan kadang-kadang anak-anak awak kini mudah frustasi. Anak-anak awak tu mudah kecewa. Kadang-kadang bisa anak-anak tu timbul ada kecemasan di dirinya, maupun tak bisa menyampaikan, tak bisa menyampaikan ke orang tua. Kurang komunikasi kurang komunikasi tadi antara ibu, ayah, anak-anak. Jadi mungkin kalau lah terjadi model itu ke anak-anak kita, lah nampak lah bisa perhatian anak-anak aku kok cueknya atau banyak manungnya cuk duduk di kamar itu kini tentu harus balik sebagai ibu, sebagai ayah harus beraja balik. Itulah tanda-tanda permasalahan di anak awak. Banyak dia ungkapkannya ke awak. Itu ada sesuatu membuatnya tidak bisa menginjak ke awak. Bisa jadi mungkin awak pun salah lo, bukan orang tua salah lo beranggapan kondisi anak awak gitu. Jadi di sini itulah mulai awak seorang ibu mulai belajar apa kira-kira yang terjadi di anak gitu. Jadi mungkin cara tentu dengan mengajaknya untuk mengecek mengajaknya balik bertanya, ajaknya diskusi wak semua. Setelah wak diskusi semua itu, wak simak apa yang disampaikan tu simak. Jangan dari satu sisi saya orang jangan ndak dibantah ya. Tapi anak ndak diperhatikan. Ndak diperhatikan. Sementara awak harus awak terima. Apa yang disampaikan itu awak pahami, awak amati ikut yang disampaikan anak itu. Jangan anak tu dijudge. Jangan merasa awak kedua seorang ibu saya lah santai berdana. Anak-anak di sana santai berdawa. Betul. Santai berdawa. Cuma karena di kehidupan awak sebagai orang tua karena memang dari dulu kan harus patuh ke orang tua. Kalau dulu dia jarang kau akan jawab.
ada orang tua harus ada kerajaan. Coba ada kerajaan. Iya. Tapi zaman lah berubah. Iya. Anak-anak tuh kini lah memegang HP, kini lah banyak mendengar, banyak membaca, banyak mencari. Tak bisa itu tuh diterapkan oleh kanak awak bisa diterapkan oleh karena harus komunikasi lah. Komunikasi dua arah. Senangkan ke anak awak gini. Apa yang disampaikan awak dangang, awak simak apa yang disampaikan itu. Tu awak berempati awak semua. Apa yang dirasa awak empati awak semua. Yang mengeluh mangko ibu, mangko ayah. Ndak awak jasan awak tu. Ndak awak tekan itu. Bersimpati deh. Nak ternyata awak selama kau ndak tahu ya nak ya. Ibu ndak tahu, ibu rasa anak ibu ya biasa saja ternyata ikut dan dialami oleh anak ibu. Nah, itulah misalnya komunikasi. Ya nak ke depan semua piluan ya nak. Apa yang terasa sampaikan ke ibu. Apa yang terasa sampaikan ke ibu. Terbuka ke ibu. Tak kalau anak itu terbuka nak, ke ibu terbuka. Jadi anak tu merasa diharapui. Itu diharapui ya. Suatu cara anak tu akhirnya kepercayaan. Akhirnya kepercayaan ke anak tu. Betul. Apa yang disampaikan tu baraja mempercayai. Mungkin di luar tak mungkin kau kata kan. Tak mungkin lah ikutan tu. Tak boleh tu. Awak bisa memberikan kepercayaan ke anak awak supaya walaupun percaya lo kawak. Betul. Percaya lo sama. Kini kadang-kadang itu yang terjadi kini di generasi muda awak. Kadangnya lari pelariannya lakian kemari dengan pergaulan. Karena memang tak ada keterbukaan orang tua nak ada. Orang tua lah sibuk. Ya, dengan kondisi kini ekonomi dan mereka kini orang tua sibuk menyiapkan sana kan sibuk memang untuk anak juga. Awak mencari PT untuk sekolah anak, untuk keperluan anak. Tapi kadang-kadang sebagian anak kan tidak bisa lah memahami gitu. Dan kebutuhan anak ada dari ibu ke anak perhatian itu tetap kebutuhan. Walaupun sibuk awak sebagai ibu, sebagai bapak kerajaan mencari nafkah untuk keluarga dan tanggung jawab untuk memperhatikan anak itu tetap nomor satu. Komunikasi itu tetap nomor satu. Karena kalau awak harus menyiapkan anak-anak awak generasi muda akan datang tu memang yang tangguh ini, yang tangguh mandiri, siap mentalnya siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Gitu. Saat anak menyampaikan inspirasinya atau apunan ada di pikirannya, jangan dianggap pula melawannya bunda. Orang tua harus pandai-pandai di situ bunda. Kalau pas komunikasi awal tu pasti bisa juga dipastikan akan ada konflik nanti tu. Karena sebagai ibu, sebagai ayah, ego tinggi loh. Merasa lu ada aja nak. Tapi tinggi lu masih ada. Pasti, tapi itu wajar, itu lebih baik daripada diam-diam memendam-mendam. Itu lebih baik dengan terbuka. Lebih baiknya terbuka, disampaikannya, ikut keluhannya, ikut nak dari sekolah dari ibu, dari ayah ikut nak sekolah, ingin ayah ikut, ingin ibu ikut, itu awak tadimu. Awak pun berusaha memperbaiki diri, supaya awak antara anak jadi ibu tu bisa melakukan yang semua diinginkan. Awak menginginkan anak waktu sekolahnya bagus, pendidikannya bagus, agamanya bagus. Sementara orang anak pun akan mengharapkan lo ke bawah sebagai orang tua bisa lo memahami, mempercayai seorang anak itu. Itu yang penting lo mulai awak pupuk bahasa sama gitu. Bunda, sebenarnya seorang mande, seorang ibu, seorang ande itu menanamkan sikap sopan santun dan rendah hati kepada anak, terkhusus anak padusi. Soalnya kini banyak mengecek sembarang ndak tahunya ko lah tua, ndak tahunya ko tante yo, ndak tahunya ko kawannya nya data dia. Iya, batu bunda. Itu tetap seperti cerita tadi, yang dimulai dari ketik sana ya. Dari ketik telah mulai wajah. Dengan tentu dengan contoh. Dengan contoh. Contoh kalau seorang anak tu contoh utama siapa? Ibunya, ayahnya. Itulah di samping itu siapa lingkungannya, tantenya, eteknya, neneknya, inya tetangganya sebelah rumah. Itu jadi untuk membentuk karakter itu memang perlu kerjasama bersama, kerjasama semua pihak. Tidak seorang ibu. Kalau acuah di lingkungan awak akan menjelek kini. Apa terjadi orang nak berani menangguh kan?
ada anak tetangga membuat suatu kesalahan, tak ada yang berani menegur gini. Tak ada yang menegur kan. Padahal menegur itulah kewajiban awak untuk menjaga generasi Minangkabau khususnya untuk di masa akan datang. Jadi memang mulai dari ketek itu ditanamkan, tapi minimal dulu di rumah tangga awak ditanamkan sopan santun itu, mengecek dengan lemah lembut. Itu di samping itu anak pun berani mengungkapkan apa yang terasa di hatinya. Atau awak pun menanggapi dengan bijak, otomatis anak-anak itu akan terbentuk karakter itu dari kita itu lah mulai nampak. Itu setelah dewasa nanti itu akan tidak kepada hilang. Karena memang masa-masa emas anak itu sampai umur 12 tahun awak didik di rumah itu mempengaruhi untuk masa depannya, sangat mempengaruhi itu. Jadi jangan acuh-acuh saya hanya masih ketek yang tidak tahu manga-manga. Justru yang dari ketek itu. Kini perhatian kini seorang ibu atau anak ibu, kadang ada anak-anak yang ketek-ketek itu membuat suatu kesalahan, tidak diberangan itu. Apa biasanya ketek baru. Padahal maja itu kan dari ketek. Wah maja itu dengan lemah lembut, dengan cara, dengan dengan hati menyampaikan ke anak-anak tu memang ada kajian tu tidak betul. Ada kajian tu salah. Tapi tentu dengan cara. Islam tu tadi sampai tadi seorang ibu tu harus bisa baraja. Baraja penting. Kadang-kadang kalau di Bukit Tinggi ada sekolah keluarga kan. Terlibat di situ. Ada beberapa pertemuan ibu-ibu bergaul awak, saling bercerita. Misalnya pergi nak sekolah sebelum menunggu anak kan bercerita masalah itu. Jangan salah, jangan kadang-kadang gini-gini ada trauma di anak-anak. Waktu itu masih di SD. Jadi kan mesti pakai jawab kadang-kadang. Jawab kadang-kadang. Situ ibu tak usah pakai baju itu ibu. Itu dan nanti seperti orang tua kawan kakak, kenapa tuh nak? Ya. Jadi kesannya tidak bagus. Jadi hati-hati pun awak sebagai ibu kalau bergaul di lingkungan sekolah atau ibu-ibu ke sekolah itu dijaga sikap. Karena anak-anak mendekati awak tuh kan perhatian awak tuh. Di perhatiannya awak tuh perhatian. Itu tertanam di otak anak. Tertanam di otak anak. Jadi yang bisa senampak orang berjilbab kadang lain konotasinya beda. Jadi sebagai orang dewasa awak punya tanggung jawab untuk menjaga anak awak tu tahu di sopan santun. Awak main-main jadi contoh. Selain di rumah, ya di lingkungan. Itu bukan cicil itu. Kok alam terkembang jadi guru bana? Memang nampak di lapangan. Jadi hati-hati seorang ibu, seorang mande dalam bersikap dimapun barado dijago bana itu. Karena kalau generasi awak tu lah hilang adabnya, lah hilang sopan santunnya, lah hilang rasul paresonya, malah model awak nanti. Malah modelnya nanti. Anak awak tahu nanti. Sedangkan dari masa orang gaya awak sampai awak kini, awak karena awak sudah mulai nampak perubahan. Nampak perubahan dari sikap anak pun nampak perubahan. Awak ke orang gaya awak, anak awak ke awak, lah ada perubahan. Boleh nanti lah. Tidak dari kini ditanamkan ke anak-anak. Dari kini harus ditanamkan ke anak-anak itu. Itu cerminan nantinya dewasa, Ibu Ndo. Nanti jangan sampai masyarakat menilai anak sia tuh, anak situ. Patut lah. Kan. Jangan sampai mode itu, Ibu Ndo. Tapi patut lah. Memang raja. Itu ya, Ibu Ndo. Ibu Ndo. Atau Bunda kita tuh harus paralu menjaga iman dan nilai agama. Itu menjadi hal nan penting dalam mendidik anak padusi khususnya Bunda. Itu Cek. Kalau kita terlahir sebagai orang Minang, orang Minang itu pasti Islam. Jadi dari kete awak lah dididik di agama di nenek awak dulu sampai orang tua awak. Kinilah tugas awak oleh mendidik anak awak. Mendidik agama karena anak awak. Mungkin kalau awak dulu dimaksud aku sendirilah contohnya belajar agama dulu, you pergi mengaji ke surau. Ke surau mengaji.
Paijo sampai tuangku mengaji lah kita di Surau sama dulu. Atau ada lah akhirnya hari Minggu pesantren subuh. Itu dulu sekali seminggu. Itu dia nak. Kalau dimasuk anak awak lah berubah. Perkembangan pendidikan agama kok jauh rancaknya gitu. Pesantren tumbuh. Itu ada MDTA. MDTA tuh dari jam 2:30 sampai jam sampai 4:30. Kalau awak dulu pun mengaji hanya mengaji saja. Tak ada belajar lain doh. Dia mengaji Al-Quran awak dulu. Kalau kini di MDTA lah diajarkan karena awak tentang fikih, tentang sejarah Islam, tentang tentang ilmu-ilmu agama lah. Diajarkan situ. Kalau dulu kan ada dah. Jadi seharusnya zaman kini anak-anak itu lebih tinggi anak agama. Seharusnya Bunda. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu cerita sama anak. Karena dulu awak meraja membaca ayat pendek, cuma yang belajar di sekolah. Itu nak tinggal sampai semua kini itu nak tinggal di kepala. Selebih itu tak ada dah. Tak ada dah. Awak pun tak lupa raja batu solo menambah. Tak ada dah. Kemudian ternyata anak awak lah 38. Kan? Jadi macam itu, Kak, Ibu sama bulan puasa lah tambah 3 ayat pendek. Kiki yang ngelak. Apa yang pelajari? Iko. Kalau kakak TK lah hafal. Itulah kira-kira perbandingan belajar agama. Dulu dia kini. Jadi kalau pelajaran agama di sekolah di MDA itu sana lah cukup. Awak di rumah menerapkan. Itu kan permasalahan kita. Awak di rumah dengarlah diajaran karena anak lagi fasilitasi ke sekolah agama, ke sanawiyah, ke pesantren, apa yang bisa awak ambil di rumah, yang bisa awak pun di rumah itu maksudnya seorang ibu itu bisa menerapkan diterima anak itu di sekolah, awak terapkan di rumah tangga awak. Itu kadang-kadang awak banyak lupa. Anak awak suruh sembahyang, awak tak sembahyang. Anak awak disuruh menutik baju, buka baju, jilbab muka-muka. Sementara awak enggak. Itu tantangan. Jadi mari seorang ibu atau mande kita ego awak tu kalau bisa buang aja jadi. Betul. Sayangilah anak awak. Cintailah anak awak. Karena anak awak aku nanti kamu membawa awak masuk kamar-kamar surga saudaraku tu anak awak nanti. Betul. Anak awak tu setelah awak ada nanti anak awak tu kamu doakan awak nanti. Ya kan? Anak awak tu kamu doakan awak nanti. Jadi awak sekolahkan sekolah agama, tapi kalau bisa ada pemahaman agama yang diterima anak itu nampak diterapkannya di rumahnya gitu. Nah itu yang kadang-kadang awak lupa. Jadi kepada ibu-ibu, bunda-bunda, mari balik awak ego awak yang tinggi itu awak mulai awak tahan demi anak-anak awak, demi generasi awak datang, demi cucu-cucu awak nanti. Kalau awak lah gagal, awak menciptakan seorang perempuan yang tangguh, yang calon ibu nanti. Kalau lah gagal awak apa dah awak kan. Mungkin setelah ngelabak keluarga lu nanti mungkin itu akan menjadi beban ada awak nanti. Beban lu awak sebagai orang tua nanti. Mungkin itu kira-kira. Bunda mencari misalnya kok anak-anak nan indak sesuai parangainya Bunda nan attitude-nya kurang atau bahkan ndak ada sama sekali, itu apa kira-kira penyebabnya? Atau mungkin kurang penanaman yang namanya budaya malu Bunda. Mbak Bunda. Betul mana? Memang akad istilahnya kalau ndak do malu, kalau lah habis malu itu itulah semua jawab aja orang kan? Semua juga yang gitu. Ya kan? Kalau habis malu. Sementara di agama awak perempuan padusiko pernah dijago benar marwah. Betul. Malu harus punya Bunda. Dijago awak marwah padusiko pernah dijago. Kalau dulu kalau aku kan nampak dulu. Kalau dulu nan padusiko memang di rumahnya. Dan dibully kan kemari itu ya kan? Di rumah dia nama didik anak supaya anakku bisa menjadi orang yang berguna,
masyarakat, bagi bangsa, negara dan kamu. Itu dulu tanggung jawab sebagai padusi. Kini denganlah perkembangan zaman dan dari zaman dulu kini lah modern, mungkin itu ada pergeseran ya, pergeseran. Namun awak pun harus bijak. Awak sebagai padusi, sebagai perempuan harus lo bijak. Bijak awak untuk mempertahankan rumah tangga awak, mempertahankan anak-anak awak tetap punya rasa malu, tetap bermartabat, dan tetap mempunyai harga diri. Itu harga diri. Itu betul. Kalau malu itu nak do, tak ada harga diri. Bahkan kini orang melakukan sesuatu kesalahan itu bangganya ditunjuk-tunjuk, misalnya ke orang ya Bunda, kayak gitu. Bangga istilahnya, bahasa lainnya bangga dengan dosa orangnya. Tanpanya merasa seketik malu itu nak ada ya Bunda. Betul. Iyalah. Bunda, nampaknya kita lah ada di ujung acara ke Bunda. Mungkin ada pasan-pasannya Bunda tentang pembahasan kita di hari nangko Bunda, mandi sebagai pembentuk karakter perempuan di Minangkabau ke Bunda. Mungkin pesan ke ibu-ibu, bunda-bunda kita mendengar siaran kita kok. Mari ke depan awak didik anak-anak awak tu dengan sebaik mungkin. Dari rumah tangga awak pertama dulu. Untuk mendidik anak itu perlu kerjasama antara ibu, ayah, keluarga besar dan lingkungan. Karena kalau satu rumah, masing-masing rumah Allah mengarjan tu, otomatis seluruh lingkungannya pasti akan baik. Kalau lingkunganlah baik, mungkin desa atau kelurahan itulah baik, kecamatan itulah baik, kota itulah baik. Awalnya di lingkungan keluarga. Bangsa itulah pasti bangsa yang baik, yang menjunjung tinggi akhlak, budi pekerti, yang berketuhanan, yang agamanya bagus. Karena tujuan akhir awak hidup kok memang sargo ya. Tujuan hidup awak husnul khatimah, dan capaian awak tentu surga nanti. Karena itu misi terakhir, visi terakhir kalau kita hidup di atas dunia adalah surga nanti, surganya Allah. Mungkin itu. Jadi mari kalau ada masuk ego tinggi, tahan ego awak, bimbing anak-anak awak, karena anak-anak itulah nanti yang membawa awak kebahagiaan awak nanti di masa tua kita nanti. Masa tua akhirat ya Bunda. Ila Bunda, terima kasih atas kehadirannya bersama perampe untuk hari ke Bunda di Pasan Mandi. Dan sanak budaya mencegah perilaku menyimpang pada anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sampai di situ dua acara kita di Pasan Mandi. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI 88,9 FM. Suara budaya dari Ranah Minang untuk Indonesia.